Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang insya Allah mengundang keberkahan, pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, ketika kita berada di malam hari, tentunya alangkah baiknya jangan pernah berpikir kapan datang pagi hari. Namun alangkah baiknya kita menikmati proses malam itu dengan istirahat, dengan tafakur, muhasabah diri atau dengan tahajud. Karena kalau menikmati proses tentunya malam hari itu digunakan semaksimal mungkin untuk hal yang bermanfaat. Karena ditunggu atau tidak, pagi pun akan datang. Nah, inilah yang dinamakan dengan menikmati proses yang bisa kita laksanakan, kita lalui. Sebagaimana seorang ibu dengan menikmati proses dia mengandung, melahirkan dan menyusui. Ini bagian dari sebuah proses melatih sebuah kesabaran. Dan ketika misal seseorang juga membuat kue, terkadang yang namanya prosesnya itu begitu lama, tapi ketika menikmati kue tersebut itu terasa sangat singkat. Kita tidak terfokus kepada hasil yang kita harapkan, tetapi bagaimana kita bisa bahagia, bisa nyaman dengan proses yang kita lewati. Jadi penting sekali untuk menanamkan, menikmati proses agar kita mensyukuri apa yang Allah berikan dalam diri kita ini, potensi, bakat, sehingga sebagai bentuk syukur kita isi kegiatan, aktivitas dengan benar-benar dengan ikhtiar, dengan niat yang baik. Sebagaimana pelajar mau tidak mau, suka tidak suka akan berhadapan dengan PR, akan berhadapan dengan materi, akan berhadapan dengan tugas Namun kalau ini dinikmati betul-betul prosesnya dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi memang prosesnya ini sangat berat, tapi kalau sudah terbiasa melakukan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Proses itu sangat-sangat penting karena kalau orang sudah menikmati sebuah proses, maka dia akan terus berupaya melatih dirinya untuk bisa maksimal, bahkan menuju dalam hal kesabaran. Namun kenapa terkadang ada tidak menikmati proses? Yang bisa kita lihat, kenapa kita susah untuk berproses, kenapa kita susah sekali untuk bersabar. Menikmati proses itu kan ada identik dengan kesabaran. Yang pertama adalah kita kurang dekat dengan Allah. Orang yang stres, orang yang risau pasti kurang dekatnya dengan Allah. Maka dari itu sholatnya harus benar-benar dijaga, kualitas sholatnya, kehusuannya, sehingga dengan sholatnya bagus, sholatnya tertib, tumanina, rukunnya, maka ini akan benar-benar mempunyai dampak dalam kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Maka dekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, tadi kan dekatkan diri dengan Allah, salah satunya dengan sholatnya harus benar-benar menjaga kualitas dan meningkatkan kuantitas. Insya Allah kalau sholatnya khusyuk, sholatnya benar-benar, maka menikmati proses pun akan benar. Yang kedua adalah kita belum paham manfaat dari apa yang kita lakukan ini. Kalau kita belajar bisa menghafal Al-Quran, ini luar biasa. Manfaat mempelajari Al-Quran. Ini bagaimana mendapatkan kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan. Bahkan para penghafal
surga seperti tingkatan surga itu bisa disesuaikan dengan para penghafal Al-Quran, sejauh mana hafalan yang didapatkan. Makanya terus membaca bagaimana manfaat tahajud, bagaimana manfaat membaca Al-Quran, faidah pahalanya seperti apa, ya itu harus benar-benar ditanamkan. Ini bisa dibaca, bisa di berbagai ya literatur, di berbagai buku atau di YouTube. Yang terakhir adalah kita tidak atau kurang berlatih untuk bersabar ya. Jadi pastikan ya sabar itu memang harus dilatih, tidak otomatis ya untuk ujug-ujug ya kita itu ada sabar, tapi salah satunya adalah berlatih untuk menikmati proses sehingga kesabaran itu akan ada dalam diri kita. Baik anak-anakku, itu semoga ya aktivitas yang kita lakukan ini bisa menjadikan kita ya menikmati, nyaman, bahagia dengan proses yang ada. Luruskan niat, bulatkan tekad, lillahi ta'ala, ya hanya Allah sebagai tujuan kita. Ya jangan risau, jangan stres ya, karena biasanya stres jauh dari Allah. Ya pastikan kalau memang ada kesulitan ya bisa dikomunikasikan dengan baik ya dengan guru, dengan orang tua. Tetap semangat ya, semoga pekerjaan kita, aktivitas kita ya bisa dimudahkan ya, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.